Ya, sementara itu Kementerian Keuangan memastikan penggantian kendaraan dinas pemerintah menjadi mobil listrik akan dilakukan secara bertahap. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyebut pemerintah akan menyusun standar baku terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan kebijakan ini. Pemerintah memastikan akan membentuk standar baku penyediaan kendaraan listrik bagi mobil dinas pejabat negara seiring terbitnya instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah. Menurut Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Encep Sudarwan, perlu melihat berbagai aspek dalam melakukan penggantian kendaraan dinas ke jenis mobil listrik, termasuk terkait pertimbangan mengenai kondisi mobil dan standar mobil listrik yang akan digunakan. Sebab ada ketentuan mengenai kapasitas mesin untuk mobil dinas berdasarkan jabatannya. Dari end to end-nya, dari mulai awal sampai akhirnya harus diperhatikan nih, jangan-jangan diganti nanti. Ya sedang prinsipnya gini, lebih amannya saya bilang bahwa ini sedang diproses. Ada dibikin timnya, kami juga ikut, karena juga nanti ada standar barang, standar kebutuhannya gimana. Contohnya begini, ya. Ini jadi menarik nih, misalkan. Wah, kalau sekarang kan pejabat tertentu mobilnya 3000 cc atau 2500. Nah, kalau untuk EV ini ukurannya kan bukan cc, apa? Ini juga termasuk menarik. Seperti diketahui, saat ini di dalam aturan terkait kendaraan dinas belum mengatur ketentuan mengenai kendaraan listrik. Oleh sebab itu diperlukan aturan tambahan yang mencakup ketentuan standar perhitungan jenis kendaraan listrik yang bisa digunakan sebagai mobil dinas. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Perusahaan listrik negara memastikan kesiapan pasokan listrik hingga infrastruktur kendaraan listrik di sejumlah daerah. Langkah ini untuk mendukung instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bagi pemerintah pusat dan juga daerah. Perusahaan listrik negara memastikan kesiapan akan pasokan listrik hingga infrastruktur kendaraan listrik dalam mendukung arahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo memastikan PLN menyiapkan cara khusus untuk memudahkan pengisian daya kendaraan listrik dengan menyiapkan layanan pendukung home charging beserta instalasi charging kendaraan listrik di rumah pelanggan. PLN juga telah menyiapkan 150 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 117 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2022, PLN menargetkan akan terbangun 110 unit SPKLU termasuk untuk mendukung kegiatan KTT G20 di Bali. Jadi kesiapan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum dalam rangka G20 itu sudah kami siapkan, ada 616 kendaraan listrik. Kemudian ada 300 tambahan untuk kendaraan listrik operasional. Kemudian ada 270 motor listrik untuk pengamanan. Nah, untuk itu kami siapkan ada 66 fast charging stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ditambah ada lagi sekitar 24 tambahan on top dari 66 itu dari Toyota. Kemudian juga kami siapkan 200 home charging. Nampaknya semua pihak ini lagi mau lari cepat lah ya dari pemerintah sendiri, mulai mewajibkan kendaraan operasionalnya begitu di kementerian dan juga lembaga menggunakan mobil listrik, dan juga dari PLN sendiri ingin memperbanyak infrastruktur SPKLU di seluruh Indonesia. Oke, tadi ada 110-an, kalau di seluruh Indonesia itu cukup tidak ya? Mungkin karena yang punya kendaraan listrik baru sedikit, mungkin masih bisa ya. Dan mungkin banyak yang awan masih mempertanyakan, nantinya tuh ngantri, kemudian harus ditungguin kah? Atau seperti apa? Kalaupun di rumah, oke infrastrukturnya udah ada dan PLN siap, tapi daya listriknya mahal nggak? Nah, ini memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Betul, yang jelas kalau Anda punya banyak pertanyaan terkait dengan portfolio investasi Anda, nanti kita akan hadirkan analisanya usai jeda berikut di Market Bahasa. Usai jeda berikut, tetap bersama kami.